jadi PNS gimana ceritanya ini? Saya udah nggak pengen. Oh gitu. Mertua saya gembira. Wah, Iya. menantu saya jadi PNS. Udah saya jalanin aja jadi PNS 2014 tuh kan. Rupanya nggak enak Kang jadi Iya. PNS gitu. Gajinya. Mamam lu gitu. Gajinya ya begitu 2C kan, 2C. Iya. Terus kerjaannya setara S2 Kang. Wah, karena tahu. Karena punya skill potensinya S2. ya ngajar segala macam saya ngerasain. Tapi waktu itu masih sekalian bisnis kan, jualan herbal, ya. belum bergabung dan perusahaan sekarang belum. Ya. Sampingan berarti ya. Kadang-kadang malah utama kan, yang sampingan ngajarnya. Kok kantor bawa madu pahit segala macam Bang ya, intinya orang-orang udah tahu saya jualan herbal. Ya. Cocok Kang inline, jadi laboran herbal, konsumsinya herbal, jualannya herbal, ya, kan inline. Jadi nggak ada yang negor-negor atau apa ya yang ngiri-ngiri dikit sih ada sih. Kadang kan jualan tapi di kantor gitu. Nah, lama-lama bisnis ini bikin saya jadi nggak bisa ngatur waktu Kang. Karena saya ngajar juga di swasta juga Kang. Oh masih ngajar. Jadi akhirnya sering telat, sering pulang cepat. Nah berarti itu yang kerja, ngajar, jualan. Kalau ngajar itu termasuk bagian dari kerja? Kalau di tempat PNS-nya iya, tapi saya kan ada di dua tempat lagi di swasta tuh. Di swasta itu dua tempat lagi. Nah, itu yang bikin saya akhirnya lebih banyak. Remuk enggak badan tuh? Remuk, Kang. Itu yang bikin saya sedih kan, waktu saya untuk anak-anak enggak banyak, Kang. Sampai jadi pulang kan jam 4 Kang dari PNS setengah 5 lah ya, setengah 5 udah jam 4 pinjer, terus ke kampus yang swasta. Nyampe setengah 5 ngajar sampai jam setengah 10 Kang ngajar. Banyak SKS. Nyari duit itu Kang. Nyari duit terus sampai rumah anak udah tidur Kang. Begitu terus. Setengah 10 baru selesai, belum jalan pulang ya? Iya, belum masih jam 10 sampai setengah 11. Nah itu berapa lama tuh jalan? Sampai saya akhirnya memutuskan untuk resign Kang dari PNS itu. 2017 9 sampai ya sebelum kesini lah Kang. Sebelum kesini. Iya. Jadi saya ngejalanin itu pontang-panting nyari duit ya kan, akhirnya saya nggak kuat Kang. Saya nggak kuatnya sama kayaknya saya bukan PNS yang bener Kang. Padahal waktu sumpah itu Kang, Ada sumpah ya PNS? Disumpah Kang waktu itu saya berjanji harus ya mengetahui peraturan segala macam. Gitu. Nah waktu bersumpah aja orang-orang kan demi Allah, saya dalam hati insya Allah gitu. Karena saya udah ada jadwal ngajar kampus swasta di jam kantor. Jadi saya ngajar swasta jam ngajar dulu baru gitu. Kadang ke kantor dulu finger doang terus ngajar di swasta. Kan saya pikir enggak sehat begini ya. Iya benar. Saya kabur-kaburan. Kasihan negara untuk gaji orang kayak saya. Waktu itu saya pikir gua harus fair. Gua dosen nih. Ngajarin mahasiswa disiplin segala macem. Nah, pada saat saya praktek kayak gitu saya enggak berani nasihatin mahasiswa Kang. Kalian harus datang tepat waktu ya, rajin begitu. Karena sayanya kagak begitu. Padahal hari itu lagi kabur dari tempat. Makanya saya nggak berani nasihatin begitu. Karena sayanya juga akhirnya. Pas anak saya yang ketiga mau lahiran itu, saya memutuskan untuk resign juga. Tapi belum ada apa-apa tuh. Belum ada backup. Belum ada backup. Jadi saya cuman ngajar nanti masih ada ya? Ya istri saya juga kan waktu itu PNS kan. Iya. Nah PNS ini kebanggaan mertua saya. Saya udah berkali-kali minta istri saya di rumah biar saya yang nyari duit. Kan kasihan anak. Ternyata lebih berat kalau istri keluar karena mertua juga jadi sedih, istri juga jadi belum yakin. Nah, habis itu ngarepin penghasilan kita honorer doang PNS 2C doang gimana? Akhirnya enggak jadi, akhirnya saya yang akhirnya resign tuh Kang. Saya resign, saya bakar kapal, saya enggak mikirin gimana lagi. Nah, anak saya mau lahiran yang ketiga tuh. Udah saya doa aja Kang, sambil nangis-nangis itu sampai malu ya Allah, malu banget dulu minta PNS. Diangkat, lu resign gimana sih lu? Mau apa sih lu gitu? Kadang-kadang maafin deh lu. Saya juga enggak tahu mau apa sekarang. PNS saya tinggal, saya bingung mau apa sekarang. Saya pikir cuman waktu itu dikasih amanah anak 3 harus ada 1 yang di rumah. Saya waktu itu hitung-hitungannya gini Kang, waktu itu saya dari herbal masih jualan Kang. Terus dari tempat-tempat lain saya pikir jadi kehilangannya cuma yang dari PNS itu Kang. Ngajar masih ya 6 juta juga dapat tuh hilang tuh Kang dari PNS itu Kang 2C itu. Jadi saya pikir saya udah bilang di sini saya misalkan nanti susah kita makan enggak ada udah siap dia tuh. Pokoknya saya pasrahin aja dah waktu itu tuh Kang. Itu belum tahu mau ngapain juga. Belum tahu mau ngapain. Tidur, bangun.
Jadi semangat pas jam ngajar aja di swasta tuh. Ya. Kan seminggu 2 kali doang Kang. Habis itu tidur gue. Nah lebih banyak berdoanya Kang. Ya Allah saya pengen punya duit banyak. Tapi saya pengen di rumah aja, amin. Gitu. Oh udah saya nggak pikirin gimana caranya. Kan udah nggak ada caranya. Udah nggak kerja di mana-mana. Besok saya tanya Allah saya pengen punya duit 100 juta di rumah aja tapi nggak tahu caranya, amin gitu. Saya tambah-tambahin. Nah titik puncaknya itu yang saya menangis-nangis itu, ya Allah saya pengen punya duit tapi 100 juta saya sebut tuh Kang, 100 juta tapi di rumah aja tapi saya nggak tahu caranya, ya Allah saya udah keluar PNS, aku hambamu engkau Tuhanku, kasihan saya. Nangis-nangis menghamba langsung ya. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, aku tidak pernah menyempurnakanmu. Terus aja kata Allah tapi Allah nggak begitu. Ya betul, kalau pimpinan kita juga mungkin apaan loh. Nah tapi memang Allah makin setelah saya nangis saya tenang. Kata Allah ya udah sini ini tenang. Ya besok mah tidur lagi seperti biasa kan. Tidur bangun tiap malam lagi, ya Allah nambahin doa, kasihan saya ya Allah. Disebut angkanya, saya belajarkan cara doa harus disebutin, harus detail. Saya pengen punya duit 100 juta tapi saya nggak tahu caranya gitu. Nah ternyata pertama pasrah, kemudian ngaku gitu. Ngaku kita nggak bisa. Nah yang saya memang harus dipuji-puji kadang-kadang gitu. Saya nggak tahu caranya tapi engkau tahu caranya ya Allah, kasih tahu saya caranya. Saya ini hambamu, kasihan saya ini begini, saya PNS aja udah saya lepas, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi sampaikan semua hal yang ada pada kita dan udah kita serahin. Jadi saya udah serahin semua, saya nggak tahu ini 100 juta dari mana. Tapi uniknya Kang, saya nggak pernah doa seperti ini waktu jadi PNS Kang. Oh nggak pernah? Nggak pernah, gimana caranya ya Allah minta 100 juta. Langsung di blok pasti 2C minta 100 juta lah, korupsi apa. Kalau sekarang saya merasa pelong aja minta. Artinya apa? Biarin Allah yang pusing dah, biarin. Kalau saya yang mikir bahkan nggak terlintas dari mana tuh 100 juta. Orang ngangguran punya duit 100 juta dari mana kan? Gitu. Jadi akhirnya saya baca buku-buku biasa lah Kang, buku-buku orang yang pengen punya duit banyak tapi pengangguran. Ada ya? Ada. Sadar, buku Mardi Gowowik Sadar Kaya saya baca. Perasaan kaya kayak gampang amat, tinggal set up pikiran gitu kan. Terus jangan meng-cancel doa ketika kamu ya Allah minta 100 juta. Tapi gimana ya gitu? Dari mana ya? Udah di-cancel. Nah saat itu saya bilang, udah saya doa aja, makanya ya Allah saya minta 100 juta. Doanya saya tambah-tambah ya tiapnya, ya Allah saya minta 100 juta tapi saya pengen di rumah aja, amin. Saya nggak pikir dari mana itu. Mau mikir gimana? PNS udah ngajar juga nggak mungkin. Jadi hampir tidak, saya lepas semua kemungkinan bahwa 100 juta itu dari kekuatan saya Kang. Udah saya lepas. Terserah aja. Bahkan saya ngaku saya nggak tahu caranya Allah. Nah setiap kali saya ngobrol ke teman-teman saya dibilang apa? Semua orang juga pengen gitu, Ben gitu. Iya lah pasti kan. Lu mau gila lo minta 100 juta di rumah nggak ngapa-ngapain, emang bisa gitu. Nah yang saya pikir gini, gue juga mau. Orang-orang bilang lah, orang-orang juga pengen punya 100 juta gitu. Tapi pernah berdoa nggak dia itu minta itu? Karena saya nggak pernah minta seperti itu ketika saya jadi PNS. Baru-baru Kang 100 juta minta, ya Allah minta 20 juta aja saya merasa kayaknya nggak mungkin gitu ya? Karena kan saya udah hitung ngajar di sini total cuma 10 juta kan. Itu hitungan matematika manusia. Iya. Pentok segitu ya. Karena kita merasa punya apa yang kita punya itu. Padahal banyak di luar sana yang belum kita miliki, siap dikucurin. Asalkan lo minta. Minta enggak? Jadi sekarang yang kita tahu ya, Kang Ben kan formulator. Kita udah mulai masuk nih. Siap. Oke. Jadi udah di titik 100 juta gimana? Nah akhirnya ketemu lagi nih celah, bahasanya kucuran yang Allah kasih. Iya betul. Kucuran ini yang kita pengen tahu. Pas nganggur kelamaan segala macem, sebenarnya juga itu udah apa namanya, dari dulu juga udah kenal sama Kang Asep juga Kang, dari dulu udah kenal. Dia jualan apa, saya resellernya, saya nawarin produk ke dia nggak mau, atau dia ada yang mau satu kan dijualan biasa. Nah kadang ini kuncinya kan, kadang jodoh itu kadang kita sering ketemu sebenarnya Kang. Untuk yang jomblo-jomblo nih Kang. Sebenarnya sering ketemu ya? Sering ketemu. Nggak mungkin di luar circle yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita temui. Pasti pernah Allah ngasih. Artinya kalau misalkan mau mempercepat jodohnya, memang circle-nya harus diluasin dulu Kang. Saya sebenarnya itu juga tidak meluaskan circle kan. Tetap sama mainnya sama orang-orang itu terus. Nah akhirnya Kang Asep ini di 2019
pada posisi capek gonta-ganti jualan produk Kang untuk diiklanin gitu kan. Ya kan? Nah, yang produk lah. Iya, gitu. saya sebelum ke perusahaan ini juga sebenarnya udah formulator di perusahaan yang sekarang jadi brother company kita itu Kang. Perusahaan itu dan Kang Asep sama saya maklum ke situ, saya anterin ngobrol. Nah, kita nggak pernah tahu bahwa Allah udah mentakdirkan ya di tahun 2019 saya sama Kang Asep itu akan membuat perusahaan. Asal mulai kita mulai itu apa tuh? Ide awal mencetuskan ayo Kang gitu. Jadi kayaknya sih apa namanya itu ketika Kang Asep bingung ya kan, terus ibunya Kang Asep saya dapat cerita dari Kang Asep, akhirnya ibunya cerita, sana ajak Kang Ben aja bikin herbal, dia kan bisa bikin herbal, dia kan formulator. Jadi saya sebelumnya formulator di perusahaan yang lain. Nah formulatornya ini saya gali pas saya kerja di R&D, sebenarnya saya formulator gitu, jadi formulator. Nah pas ibunya Kang Asep bilang begitu, nah langsung tuh pas saya ke kantornya dia, saya nggak tahu kenapa jadi kayak sedikit curcol ke dia tentang keadaan. Bukan tentang bahwa saya udah banyak formulasi, tapi belum ada yang goal menjadi sebuah royalti. Karena belum ketemu klien yang pas nih di formula sebelumnya. Formula yang sebelumnya. Nah, Kang saya cuma bilang, ayo Kak Ben gabung saya aja. Nah, gitu itu aja, dia cuman nggak ngomong-ngomong, cuman ayo Kak Ben gabung saya aja. Nah, rupanya 2-3 bulan sebelumnya Kang Asep juga udah lagi memikirkan sesuatu karena perusahaannya udah dibangun tuh waktu itu. Herbindonya udah diaktein. Udah Maret, karena kan saya ngobrolnya bulan Juni. Ternyata aktenya 1 Maret, jadi dia udah bikin Herbindo Persada. Siapa? Mungkin dia nyari siapa? Kayak pabrik di Kuningan tuh. Bener. Bikin aja dulu. Benar. Jadi kayaknya saya lihat gini, Kang Asep kan dia pebisnis otak kanan. Jadi dia bikin akta itu di Maret 2019 kan. Maret 2019. Nah pas ngobrol sama saya Juni itu, perusahaan ini udah jalan 3 bulan tanpa tahu mau aktivitas apa, pabrik segala macam. Tapi dia udah dalam rangka mencari siapa. Nah makanya kadang-kadang kita gini kan, sebenarnya kadang-kadang kita udah ada siap yang mau nyari nih kalau jomblo. Jadi siap-siap Kang, dengan kualitas dirinya. Jadi ketika Kang Asep bilang atau ada seorang yang bilang, ayo kamu gabung sama saya, ayo kamu nikah sama saya saja, siap gitu. Nah begitu dia bilang Kang Asep, ayo Kang Ben gabung sama saya saja, ya udah, tidak ada halangan apapun yang bilang saya pikir-pikir dulu nggak. Ibaratnya tadi nganggur urusan PNS, mikirin apa? Jadi memang saya udah ditangkap sama perusahaan Kang Asep Herbindo Persada ini, jadi wah alhamdulillah punya kantor lagi, punya rumah lagi. Saya bersyukur tuh Kang. Saya belum mikirin bakalan punya penghasilan berapa. Saya ibaratnya dari pengangguran jadi punya kerjaan, kalau ngisi formulir jadi tahu perusahaan Herbindo. Tadinya saya bingung Kang, kalau ngisi formulir kerja di mana gue. Akhirnya saya fokus. Ya udah, nggak nothing tulus, saya nggak mikirin penghasilan segala macam. Makanya ketika ditanya Herbindo itu apa, saya jawabnya pengabdian, produktivitas, sama masa depan. 3 ini, 3 kata itu. Kang Deden pernah nanya itu Kang ya. Pengabdian, karena saya mungkin inilah tempat pengabdian saya. Kemarin saya di PNS mengabdi masih terbentur dengan antara keyakinan dan realita. Saya yakin PNS itu bisa sejahtera, tapi realitanya kebutuhan saya lebih besar daripada apa yang didapatkan dari PNS gitu, anak 3 segala macam. Akhirnya saya tidak bisa bertahan dengan kondisi itu untuk membahagiakan keluarga saya Kang. Saya udah sampai jam 10 malam dapatnya cuma 10 juta. Kenapa bicara cuman? Karena kebutuhan lebih tinggi ya Kang. Padahal 10 juta kan gede ya Kang. Nah akhirnya saya lepas semua, saya pengen lebih banyak waktu sama anak tapi banyak duit. Itu yang saya sampaikan sama Allah. Tapi saya nggak tahu caranya. Pokoknya itu aja yang saya ulang-ulang tuh. Akhirnya Allah ngasih cara gitu. Ketika kita bilang saya nggak tahu nanti, tapi saya belum tahu kalau pada akhirnya tuh apa yang kita kerjain tuh mengarah ke doa-doa kita itu. Nah akhirnya nih Om, kalian kan ketemu nih Kang Asep udah oke ya. Gabung ke saya aja, oke. Nah pas pertama kali
istilahnya kalau kita kerja di kantor, pertama kali kita take action pertama kali itu apa gitu? Kalau orang kantor admin ya pasti admin data, atau kalau yang bagian iklan di marketing ya bikin campaign. Nah pas di formatur, jangan-jangan udah mau kerja nggak tahu mau bikin apaan. Betul. Nah pas kakak saya bilang ayo gabung, udah saya senang, tapi kan waktu itu belum tahu mau ngapain kan. Iya. Kang Asep juga belum tahu. Nah rupanya mungkin Kang Asep udah memposting atau apa bahwa dia punya perusahaan Herbindo segala macam ke jaring e-commerce-nya Kang. Nah akhirnya ada salah satu e-commerce minta bikin madu pelangsing Kang. Ke Kang itu Asep. produk pertama berarti? Produk pertama tuh Kang, madu pelangsing itu. Madu untuk pelangsing. Iya, madu pelangsing produk pertama. Terus disampaikan sama Kang Asep, Kak Ben, ada yang minta madu pelangsing nih. Siap. Nah sebelumnya saya udah sering bikin madu pelangsing Kang. Madu ramping, madu apa sih udah sering. Tinggal saya modifikasi formula lebih bagus lagi Kang. Waktu itu akhirnya rupanya udah ada orderan. Jadi rupanya dia udah ngiklan tapi COD. Barangnya tapi nggak ada. Produknya udah jadi? Belum ada. Nah, ajar tuh Imes emang kadang gitu Bang, iklan aja mentang-mentang COD barangnya belum ada. Nah, Kang Asep langsung telepon saya, Kak Ben, ini udah ada orderan, gimana produknya belum ada? Nah, saya waktu itu nggak berpikir panjang, nggak ini. Saya cuma bilang, Kang, kalau bikin di rumah saya gimana? Jadi gitu. Apalagi dia otak kanan Kang Asep Bang. Jadi aja udah. Nah, akhirnya saya itu bikin segala sesuatunya di rumah, panci segala macam, bahan bakar sendiri Kang. Saya aduk sendiri, nimbang sendiri, feeling sendiri, semua sendiri. Itu ada seminggu kali Kang. Orderan pertama berapa tuh? Orderan pertama 500 botol Kang. 500 botol sendirian. 500 botol itu 2 jerigen Kang. Saya bikin sehari 2 jerigen. Jadi kerjaan saya itu alhamdulillah itu saya baru mikir ternyata bisa di rumah tapi dapat duit. Tadi bikin jawaban pertama saya pikir wah saya di rumah dapat duit. Ternyata dengan cara ini nih. Dapat 500 botol. 500 botol pertama. Jadi sejerigen 250 botol saya kirim ke Kang Asep. Itu modal sendiri semua Kang. Saya yang beli madu, saya yang beli bahan semua. Saya kasih ke Kang Asep nih. Baru Kang Asep bayar. Wah enak juga nih. Ibarat kata matang langsung dibayar. Gitu. Rupanya lama-lama 500.000 cuma 2 hari gitu Kang. Dulu saya kadang-kadang Ben naik orderan 1.000. 1.000. Wah, langsung tuh 3 kali sehari saya bikin ekstrak tuh nggak tidur, nggak. Kadang-kadang begadang Kang. Nah, terus sampai dalam 5 hari tensi saya naik Kang langsung. 114/140 Kang. Mata saya kunang-kunang, rumah lengket madu semua. Overload ya? Overload itu. Akhirnya saya bilang, Kang, saya udah nggak kuat Kang, tensi saya tinggi. Oh ya udah Kak, saya kebetulan udah ngontrak. Nah, di Keranggan yang di Keranggan itu Kang, plus disediain 3 karyawan sama dia. Langsung saya jelasin semua cara saya bikin di rumah ke teman-teman produksi waktu itu Kang. Udah habis itu saya tinggal ngawasin Kang, ngawasin mutu. Nah, tapi kita pengen tahu nih kan, formulator itu kan di suatu pabrik kan cukup menentukan suatu produk. Iya betul Kang. Awal muasal nih, misalkan kayak yang tadi kita ambil tadi case-nya adalah madu pelangsing. Awal muasal tuh kok bisa bikin formulasi itu gimana Kang? Apa ngeliat ada bahannya atau memang pas lagi di ekstrak sistem itu akhirnya menjadi suatu khasiat tertentu. Nah gitu. Karena kita kan nggak kebayang. Ya misalkan ada 5 bahan lah. Kasih ke saya bikin belum tentu jadi itu khasiatnya. Betul. Nah, apa emang kayak gimana sih ngeformulasiin satu produk gitu dari bahan alam yang ada? Jadi pengalaman formulator waktu itu belum formulator sih, baru pelaksana formulator waktu di pabrik obat tuh Kang. Jadi dulu ada formula sampo misalkan, saya yang nimbangin, saya yang ngaduk sesuai cara kerja, dan itu lebih banyak kan bahannya, 22 item saya timbangin. Formula salep, formula krim dulu saya bikin tuh Kang. Nah pas bikin formula madu ini kan sebenarnya sebelumnya saya udah sering bikin di brother company itu ya. Jadi walaupun misalkan kita pemula nih, misalkan apoteker herbal baru nih Kang, baru memformulasi. Harusnya dia kalau dia udah tahu herbal, ketika ngomongin pelangsing dia udah ada misalkan 10 herbal terbaik untuk pelangsing di kepalanya harusnya Kang. Kalau yang udah menjiwai herbal ya. Tapi kalau benar-benar apoteker pemula banget, tinggal searching di Google Kang. 10 best herb for misalkan pelangsing atau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nanti ada 10 herbal terbaik tuh Kang, 5. Itu. Nah, itu pendekatan untuk mengetahui ada bahan itu. Ada bahan itu. Walaupun dia belum tahu, tapi kalau saya kan udah tahu Kang. Jadi karena saya SMF di 3 farmasi,
obat-obat pelangsing herbalnya saya udah ada di kepala saya yang empirisnya Indonesia sering pakai Kang. Udah ada. Iya, kayak dulu kan kunyit asem ya kan, asem segala macam. Apa kita mau pakai itu jati Belanda itu dulu di kepala saya udah ada Kang. Tinggal kita pelajari lebih lanjut si tanaman itu kekuatannya. Untuk apa? Untuk nentuin dosis nanti di formulasi Kang. Sama kita harus tahu rasanya dia Kang. Apa pahit, apa asem, apa sepet. Iya kalau enggak mah Kang yang sepet kita kasih banyak begitu makan nggak enak. Akhirnya jadi satu formula yang oke nih Kang. Nah itu masing-masing tanaman kita ekstrak sendiri-sendiri dulu kita cobain. Kadang masing-masing satu kan. Iya karena kan saya nggak tahu rasanya gimana. Iya 5 kali ekstrak itu. Waktu formula saya begitu misalkan ternyata ekstrak kemuning rasanya begini, ekstrak jati Belanda rasanya gini, ekstrak Garcinia asem gini. Langsung biasanya dari rasa-rasa ini kita ngebayangin kalau dicampur hasil akhirnya kayak gimana. Itu dulu ada acara-acara. Coba. Pasti coba. Wah, terlalu sepet dikurangin gitu. Kadang-kadang memang pendekatannya kan kalau cairan obat dalam itu dites dulu Kang paling susah itu. Kalau kapsul kan ketutupan ya. Kita mau yang pahit kita banyakin juga nggak apa-apa. Kalau madu tuh kadang-kadang lewat mulut ya. Iya, hasil akhir yang diterima dan enak itu. Plus berkhasiat. Gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu baru nanti tinggal menentukan ekstrak-ekstraknya gitu kan, cara-cara ekstraknya kan. Nah, ngomongin dunia herbal nih kan pasti kan ada harapan ya sebenarnya di Indonesia ini visi misi sebesar apa sih Kang mungkin herbal di Indonesia gitu kan, mau ke depannya dunia herbal ini mau harapannya seperti apa menurut Kang? Harapan saya sih yang ngasih herbal ke masyarakat tuh dokter Kang. Ini saya dari sebagai apoteker bicaranya ya Kang ya, bukan berarti saya akhirnya kalau bicara bisnis kan semua orang berebutan kue Kang. Ya kalau bisnis betul. Kalau bisnis Kang bahkan bahkan masyarakat umum yang nggak punya pengetahuan herbal ikut kursus 1-2 hari itu merasa jadi herbalis Kang udah. Langsung merasa tahu tentang formulasi herbal, langsung merasa tahu tentang ini. Itu padahal kalau ketemu Akang dari SMA jiper harusnya apoteker yang seperti itu tapi kurang banyak. Sama dokter-dokter juga. Sedangkan yang diakui pendapat profesionalnya kan dokter dan apoteker Kang. Artinya apa? Herbal-herbal kita kenapa merasa kurang diakui? Karena pendapat profesionalnya dari teman-teman yang belajarnya kursus sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Jadi kompetensi yang akademiknya tidak mendukung. Nah akhirnya kita bingung Bang, sesuatu yang berharga ya kan, tetapi yang tadi harta karun tadi, tetapi yang yang megangnya di sini belum dokter, belum apoteker. Nah akhirnya pemerintah juga mau ngangkat bingung ya kan, karena yang ramainya di kalangan menengah ke bawah sama herbalis itu yang ngeramein. Sebenarnya memang kita harus berterima kasih kepada herbalis itu yang mempertahankan herbal itu tetap ada di negara kita gitu Kang. Karena kalau yang tradisionalnya Kang, karena saya tetap walaupun semodern apapun herbal yang tradisional itu tetap perlu dilestarikan Kang. Kemudahan makainya ya kan. Karena perusahaan-perusahaan farmasi itu selalu memodernisasi herbal. Bahkan ada obat herbal modern gitu-gitu Kang. Tapi masyarakat kayaknya malah bingung. Modern itu kayak gimana? Ya kayak jahe super gitu. Diambil ekstrak, diambil fraksi lagi. Jadi pakai fraksi bahkan kadang pakai isolat. Jadi obatnya udah prosesnya lebih panjang. Tapi standar mutunya lebih bagus. Tapi kan masyarakat udah mengarah ke obat nih. Jadi pengetahuan empiricalnya jadi hilang kalau udah sampai kayak gini. Padahal kan kita taunya daun saga obat batuk ya kan. Tapi kalau di fraksi nama zatnya udah berupa kodenya si pabriknya, bingung lagi jadi masyarakat mengenalnya. Jadinya sebenarnya berlakunya ke obat. Memang empirical sama turun temurunnya itu tetap harus dipertahankan kalau herbal. Memang bumbu jamu ini kan udah mulai hilang Kang. Oh iya benar. Itu kadang saya sedih juga. Semakin langka ya. Karena seolah-olah konsumennya itu nenek-nenek doang, udah pada meninggal juga. Tinggal yang anak-anaknya belum ada regenerasi minum jamunya, jadi hilang. Akhirnya yang tadinya jamu dorong keliling, yang belinya udah pada nggak ada, akhirnya dia udah nggak jualan lagi. Jualan online dia sekarang. Dikirim ya, beras kencur dikirim. Nah makanya itu pabrik besar kan mengemas jamu-jamu yang biasanya dijajakan sama membawa jamu tuh jadi ready to drink Kang, minuman ready to drink. Cuman itu kan udah
konsep farmaseutiknya banyak kan, ada pengawet, antioksidan segala macam. Jadi memang macam-macam teknologi enggak yang original Simbo jamu ya. Makanya kita minum pahit-pahit juga. Iya. Makanya kalau cari bisnis kafe jamu sih. Memang harapan saya sih memang dokter dan apoteker yang terjun lebih banyak ke herbal Kang, yang sebagai yang kompeten, karena pemerintah juga berharap seperti itu Kang. Nah teman-teman yang herbal segala macam memang kan udah ada bahan bakunya banyak. Nah, saya juga bingung tuh gimana pemerintah mengakomodir mereka, keilmuan mereka, bahwa mereka diakui. Memang sih yang penting ada datanya Kang. Pemerintah mau perlu data. Misalkan dia mengobati pakai ini sembuh, mana datanya? Seringkali kan nggak ada datanya Kang. Iya betul. Karena emang susah juga mengeneralisir suatu formula obat untuk seluruh penyakit yang sama di orang yang berbeda, susah Kang. Benar. Karena kadang-kadang spesifik ya herbal, ada yang cocok ini, selektif, kadang-kadang ya gitu lah. Oke. Ini dengar juga kita Kang Benny suka dipanggil dengan Master Benba. Tahu dulu kan itu Master Benba nih. Dari mana ya? Menemukan sendiri nama atau emang ada yang menyebut gitu kan? Tahun 2014-15 saya kan S2 itu Kang. Oke. S2 kan gelarnya magister, master ya kan, M ya kan. Waktu belum lulus saya udah membahasakan blog saya kan waktu dulu aktif di blog tuh Kang Benba Site itu. Saya membahasakan saya sebagai online adalah Master Benba. Waktu itu belum lulus Kang. Belum. Saya mensugesti diri saya biar lulus S2 lah. Jadi Master Benba. Karena nama saya Benba ya, tapi itu sebenarnya ada singkatan tuh Kang. Singkatannya dulu Master itu masih terus, Benba itu belajar dan berbagi. Jadi masih terus belajar dan berbagi. Waktu itu saya pengen men-tagline-kan bahwa kita harus jadi Master Benba. Jadi Master Benba itu untuk sebutan untuk semua orang yang masih terus belajar dan berbagi itu Kang. Niatnya kan. Nah, terus sama itu Kang, saya dari dulu punya mimpi bikin komik Benba Boy Kang. Nah Master Benba ini adalah Bobo Boy. Iya bener Kang. Nah Master Benba ini adalah ayahnya dari Benba Boy ini Kang. Jadi saya mimpi punya komik ya menceritakan khasiat-khasiat buah-buahan dan sayuran, tapi difiksiin jadi kekuatan seperti film kartun Kang. Misalkan Superman kan punya kekuatan laser dari mata tuh. Nah itu saya ilustrasikan dari tomat dan wortel Kang. Jadi begitu Benba Boy makan tomat dan wortel, keluar sinar. Di film itu. Kayak Popeye ya? Iya, Popeye kan bayam. Nah saya teride jadi Popeye Kang. Iya. Popeye. Nah saya udah banyak melis tanaman-tanaman dan kekuatannya Kang. Misalkan buah naga kekuatannya apa, pisang buat apa. Dan itu harus semi fiksi ilmiah Kang. Jadi artinya penelitiannya ada. Contoh nih alpukat. Saya cari alpukat apa ininya. Ternyata bisa meningkatkan berat badan. Akhirnya saya kasih ilustrasi makan alpukat, nanti si Benba Boy punya kekuatan kayak Hulk Kang, hijau. Alpukat kan hijau, langsung badannya besar. Gitu, mirip-mirip Popeye ya, tepat kan makannya alpukat. Saya sedang menyusun itu Kang. Nah Master Benbanya ini yang ceritanya jago semua sayur dan buah diajarin ke anaknya. Kayak bagus ya. Bagus Kang, konsepnya itu belum pernah ada. Bahkan saya ngayal mimpi ini disponsori oleh Kementerian Kesehatan untuk anak-anak Indonesia. Benba Boy ya. Karena saya gini Kang, saya pikir bahkan dokter anak pun bisa jadi tidak mengajarkan anaknya untuk makan buah dan sayur Kang. Iya. Karena zaman sekarang susah juga bikin anak makan buah dan sayur kan. Benar, anak saya sampai harus diancam-ancam gak dikasih cemilan gitu kan. Sebelum makan sayur. Iya benar. Nah, film ini atau komik ini dalam rangka itu sebenarnya kan. Kenapa saya harus makan pisang? Kenapa saya harus makan jeruk? Nah, harus divisualisasikan kekuatan apa yang bisa muncul. Anak-anak suka mengkonsumsi, mengenal bahwa ini kenapa harus makan sayur gitu kan. Akhirnya oh iya ternyata kayak film-film kartun itu atau apa gitu, mereka senang. Iya, gitu. Saya ngeliat film-film sekarang yang memunculkan kekuatan tuh fiksi semua. Pas di dunia nyatanya nggak bisa dia mengeluarkan itu. Bisa, suruh terbang ya, hancur, jatuh ya. Tapi ini misalkan saya tulis makan pisang, itu bisa punya kekuatan kayak parkour, kayak monyet Kang. Monyet kan gelantungan, guling-gulingan. Jadi nanti si Benba Boy kalau makan pisang jadi ahli parkour Kang. Kenapa? Karena mengandung kalium, jantungnya kuat gitu Kang. Ada reasonnya. Cocok. Mantap Bang ya. Kalau ayo yang punya ada produser, investor, film Benba Boy ini. Benba Boy, mantap dah. Jangan lupa udah dihakiin dulu. Iya. Oke, sekarang ini Kang. Satu kata tentang untuk herbal. Satu kata aja. Herbal tuh. Satu kata untuk herbal ya. Susah satu kata ya. Satu kata ini gitu. Apa yang kepikiran satu kata untuk herbal? Herbal tuh mungkin ada kata-kata. Sebenarnya herbal itu
Kalau cuma satu kata, creation, Kang. Apa itu maksudnya creation? Creation itu ya sebenarnya sama creation itu bagian dari penciptaan Allah yang hanya orang-orang berilmu yang tahu kehebatannya. Ya. Sip. Creation yang itu, Kang. Oke, itu aja, Kang ya. Makasih waktunya. Next kalau kita bahas podcast tentang herbal, mungkin nanti kita next akan manggil Kang Ben juga, cuman untuk ngebahas tentang lebih detail produk-produk masing-masing khasiat lagi. Jadi kan kita sekarang masih general ya teman-teman ya. Jadi nanti next Kang bisa bahas tentang satu produk bahan. Jadi kita bahkan mungkin ada session kita bikin mau bicara daripada kita memang darurat gitu kan. Di rumah darurat herbal bisa apa aja sih? Kita ke warung, misal ke pasar beli bahan, ternyata bahan ini bisa untuk kita menangkal awal. Mungkin kita nanti bahas-bahas macam-macam inilah video next selanjutnya. Bisa. Oke, sip. Makasih banyak ya Kang ya. Sama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.